Administrasi keuangan diartikan sebagai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh organisasi. Keberadaan administrasi keuangan menjadi salah satu hal yang mutlak dalam sebuah organisasi karena setiap organisasi pasti memiliki sumber keuangan. Tujuan manajemen keuangan sekolah. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Lalu, ada sumber-sumber keuangan sekolah. Yang pertama, ada dana dari pemerintah. Yang kedua, dana dari orang tua siswa. Yang ketiga, dana dari masyarakat. Yang keempat, dana dari alumni. Manajemen sarana prasarana sekolah. Menurut Suhartini Arkunto, sarana pendidikan ialah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut waktunya, sarana dan prasarana pendidikan dibagi menjadi dua hal, yaitu pengelolaan sarana dan prasarana secara setiap hari dan pengelolaan secara berkala. Di dalam pendistribusian sarana dan prasarana terdapat tiga hal yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan juga guru di sekolah dasar. Yang pertama, mengenai ketepatan barang yang disesuaikan dengan keperluan sekolah. Yang kedua, ketepatan sasaran pemakaian barang tersebut. Dan yang terakhir, mengenai ketepatan barang atau kondisi barang untuk digunakan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar dalam sarana dan prasarana pendidikan. Terdapat 5 hal. Mengenai peraturan Permendiknas tersebut mengenai Satpem terdapat dalam penjelasan berikut ini. Semua sarana dan prasarana di sekolah sudah harus melakukan inventarisasi terhadap jumlah barang, jenis barang, kualitas barang, ukuran barang, merek pembuatan barang, dan juga mengenai harga barang. Jenis buku inventaris terdapat 2 macam, yaitu dan di dalam sarana dan prasarana pendidikan sekolah juga bisa mengajukan penghapusan barang atau penghapusan terhadap sarana dan prasarana pendidikan dengan syarat sebagai berikut ini. Pengelolaan administrasi keuangan ialah proses keluar masuknya uang dalam suatu organisasi. Proses pengelolaan administrasi keuangan mencakup 4 hal. Yang pertama, kegiatan perencanaan. Yang kedua, pencatatan. Yang ketiga, pelaporan. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban. Yang semuanya dilakukan dalam satu periode tertentu. Dibutuhkannya seseorang yang ahli dalam mengelola keuangan agar tercapainya suatu tujuan dan menghasilkan sesuatu yang tepat. Terdapat prinsip manajemen keuangan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4, yaitu terdapat 4 prinsip. Yang pertama, prinsip transparansi, yaitu prinsip keterbukaan. Yang kedua, ada prinsip akuntabilitas, yaitu prinsip pertanggungjawaban. Yang ketiga, ada prinsip efektivitas, yaitu pengaturan keuangan untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang terakhir, ada prinsip efektivitas, yaitu perbandingan antara uang masuk dan uang keluar. Tahapan pengelolaan administrasi keuangan yang tepat. Yang pertama yaitu penyusunan RPS. RPS adalah rencana pengembangan sekolah. Penyusunan RPS dibuat sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pendidikan baik dalam jangka waktu yang panjang, menengah, hingga yang pendek.
baik dari pemerintah maupun masyarakat bagi kegiatan operasional di sekolah yang sudah dilaksanakan secara baik oleh pihak sekolah. Dan yang keempat ada perencanaan dan pembuatan anggaran. Perencanaan harus disesuaikan dengan RPS. Yang kedua, perencanaan harus bersifat komprehensif. Dan yang terakhir, perencanaan harus seimbang antara uang masuk dan uang keluar. Tips dan trik pengelolaan keuangan. 1. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Pengurus atau komite sekolah terlebih dahulu menyusun anggaran antara penerimaan dan penggunaan dana. Kedua, pengadaan dan pengalokasian anggaran berdasarkan RAPBS. Setelah penyusunan RAPBS dibahas dengan pengurus dan komite sekolah, maka selanjutnya ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau APBS. Ketiga, pelaksanaan anggaran sekolah. Pelaksanaan anggaran memerlukan pengorganisasian. Yang keempat, pembukuan keuangan sekolah. Pembukuan dilakukan dengan mengisikan seluruh bukti penerimaan dan bukti transaksi yang ada. Kelima, pertanggungjawaban keuangan sekolah. Laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Yang keenam, pemantauan keuangan sekolah. Pemantauan yang terus-menerus dilakukan secara berkala untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara beruntun. Yang ketujuh atau terakhir, penilaian kinerja manajemen keuangan sekolah. Memiliki laporan keuangan yang akurat dan